Tiap orang, tiap trader punya waktu untuk menguasai yang sangat berbeda-beda. Ya, ini adalah mindset trading yang harus kita luruskan, harus kita benahi biar tujuan di dalam trading kita benar-benar bisa tepat dan tidak terlalu melenceng jauh. Baik, berikutnya saya akan masuk di materi pokok. Saya akan masuk di materi pokok. Yang pertama yang menjadi bahasan kita nanti adalah ini materi inti yang kita bahas nanti ada tiga. Satu, money management, dan risk management. Risk management. Ya, nomor satu nanti adalah money management dan risk management, di mana ini berkaitan dengan cara kelola modal kita. Bagaimana kita mengelola modal kita dengan lot yang kita gunakan, ketahanan bagaimana, kemudian nanti kalau misalkan salah di dalam entry kita, resikonya seperti apa. Dan ini harus matang di luar kepala nanti. Sebelum kita menggunakan real account, maka harus menguasai money management, risk managementnya. Saya tempatkan yang nomor satu karena ini menjadi rohnya di dalam trading. Ya, tanpa kita memahami ini, meskipun sehebat apapun kita analisa, suatu saat pasti akan keliru dan bisa habis kalau kita tidak mampu dan tidak menguasai yang namanya money management dan risk management. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua nanti kita pelajari adalah sistem trading. Nah, sistem trading ini nanti yang awal mula kita analisa. Sebelum kita masuk di entry, nanti masuk di sistem trading dulu. Di dalam kepala kita harus sudah jadi sistem tradingnya. Cara entry bagaimana, kemudian entry-nya di mana, kemudian kalau misalkan nanti salah bagaimana yang kita lakukan. Masuk di sistem trading. Jadi sistem trading adalah berkaitan dengan analisa. Kalau money management tadi berkaitan dengan penggunaan modal kita, sistem trading berkenaan dengan analisa. Kapan kita masuk, kapan kita keluar, kemudian bagaimana teknik-tekniknya kita masuk nanti. Yang ketiga adalah psikologi. Ya, psikologi trading. Apa saja nanti yang kita perhatikan untuk meminimalisir hasrat kita yang berlebihan. Ya, mungkin kita sadari sebagai orang yang normal pasti ingin profit yang besar. Pasti. Siapa yang tidak mau profit yang besar? Pasti menginginkan profit yang besar. Nah, dalam psikologi trading nanti kita harus tahu dan bisa mengontrol terkait dengan emosi kita yang meluap-luap, yang berambisi untuk profit yang besar ini. Semuanya ada jalurnya, ada aturannya biar nanti trading kita trading yang sehat, aman dan bisa konsisten dalam kita profitnya. Ini yang paling susah nanti. Oke, ada tiga bagian ini, tiga pokok ini yang akan kita bahas dan kita pelajari. Ya, yang pertama kita masuk di money management. Nah, sebelum saya masuk di sana, kira-kira yang mau dipakai modal berapa? Nanti sekalian kita akan perhitungkan. Atau ingin, jadi yang di dalam money management, ini yang harus sudah ada gambaran di kepala kita. Yang pertama modal, yang kedua adalah target profit kita. Target profit. Nah, misalnya saya punya modal ini, nanti kita sesuaikan profit kita
normalnya berapa. Atau misalkan saya punya angen-angen, saya punya eh, tujuan profit satu hari harus $1.000. Jadi yang pertama tadi bisa dengan modal dulu, punya modal, nanti profit menyesuaikan. Yang kedua punya target duluan. Saya target satu hari harus misalkan tidak usah muluk-muluk misalkan. Kalau satu bulan misalkan kita 30 juta, berarti satu hari harus 1 juta. 1 juta katakanlah $100. $100 atau 20 juta ya, ini kalau satu bulan itu 20 hari kerja. Contoh misalkan target kita adalah $100 per hari. Nah, nanti ketika target sudah ada, kita nanti menyesuaikan modalnya. Nah, nanti menyesuaikan modal menyesuaikan. Atau tadi sebaliknya, kita punya modal, misalnya punya modal hanya 20 juta misalkan. Nah, saya nanti kira-kira dapat profit berapa yang realistis, yang wajar begitu. Nanti kita coba hitungkan di sana. Ya, nanti untuk perhitungan selanjutnya sesuaikan dengan kemampuan, ya, perhitungan sesuai dengan kemampuan kita, namun kita hitung secara logis ya. Baik, saya akan membuat satu ilustrasi dulu. Contohnya misalkan yang pertama saya punya modal 30 juta ya, rupiah. Atau kita kurs di sana menjadi 3.000 ya. Misalkan kita kurs 10.000 jadi 3.000 dolar. Ya, kita sudah punya modal 30 juta atau 3.000 dolar. Kemudian yang pertama nanti kita pikirkan berapa profit yang realistis. Ya, biar nanti namanya realistis itu logis dan beralasan dan bisa didapatkan dengan sangat mudah. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan, berapa profit yang realistis? Ya, profit yang realistis tentu sebenarnya menyesuaikan dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman. Orang yang berpengalaman lama dan punya keahlian yang mumpuni ini bisa di atas 10%. Ya, bagi pemula ya sangat tidak realistis kalau kita ngambil 10%. Tidak realistisnya apa? Satu, kurang ilmu yang belum mumpuni. Yang kedua, pengalaman yang belum panjang. Pengalaman yang saya maksud adalah pengalaman entry yang lama, karena setiap pergerakan punya karakter. Setiap hari market selalu berubah-ubah. Sehingga semakin lama pengalaman, semakin akan menemukan berbagai jenis dan karakter pasar. Sehingga di situ menjadi semakin matang di dalam kita analisa. Maka berapa profit yang realistis? Ya, kalau profit yang realistis saya bagi menjadi beberapa kategori ya. Ya, kategori profit. Ini berdasarkan kemampuan. Yang pertama pemula. Pemula ini artinya baru belajar, pengalaman belum panjang, ya, tetapi sudah memahami ya, setidaknya bukan blank, bukan tidak ada rabaan, tapi sudah ada analisa yang bisa meraba dan berpotensi mendekati valid. Ini pemula, belum banyak pengalaman. Maka target yang realistis 0,5% sampai 1% dari modal. 0,5% sampai dengan 1%. Kok kecil sekali? Maka untuk menaikkan dari profit yang realistis, tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan skill kita, dan tentu perbanyak mencoba, perbanyak mengalami, perbanyak mempraktekkan dulu.
Sehingga nanti kalau sudah mempraktekkan, banyak menguji, banyak profit, dan bisa konsisten, maka bisa dinaikkan. Ini pemula, kita bisa ambil 0,5% sampai dengan 1%. Kecil atau tidaknya, sekali lagi menyesuaikan dengan skill kita, kemampuan kita, jam terbang kita. Apakah kalau pemula tidak boleh profit besar? Boleh, tetapi diingat resikonya. Karena kita belum mumpuni, belum menguasai banyak hal, belum mengalami berbagai macam karakter pasar. Sehingga naik turun nanti bisa saja seolah-olah sinyal memberikan petunjuk di sana mau naik. Ketika dihajar dengan lot yang besar, ternyata koreksi dulu ke bawah, habis itu kembali naik. Sebelum naik habis dulu karena modalnya terlalu digunakan yang berlebihan. Pak, mau nanya Ya, sebentar. silakan. Ini maksudnya 0,5% sampai 1% dari modal itu Ya, per satu kali transaksi atau kumulasi, Pak? kumulasi, Atau gini? akumulasi. 100 kali Kumulasi. transaksi pun tidak masalah, 1000 kali transaksi pun tidak masalah. Yang terpenting secara kumulatifnya ini 1 sampai 0,5 sampai 1%. Ini saya mengatakan dan membahas profit yang realistis sekali lagi ya, bukan yang berisiko tinggi. Kalau yang berisiko tinggi bisa saja ini 5%, 10%, 20%. Tetapi yang jadi pertanyaan, berapa lama dia bertahan di sana? Mampu berapa lama untuk mencapai profitnya? Itu yang paling penting. Atau konsisten profitnya berapa lama? Ya, sangat ironis ketika satu hari profitnya 20%, 2 hari 30%, 1 minggu 50%. Tetapi di minggu berikutnya habis. Ya, tidak ada gunanya, nanti pasti deposit lagi, deposit lagi. Yang terjadi apa? Karena sudah ibaratnya sudah kecanduan, tradingnya kecanduan, bukan karena realistis dan logis, tapi kecanduan. Kalau sudah kecanduan berbeda. Kecanduan itu nanti cenderungnya sudah ke gambling. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika modalnya habis, dia akan mencoba mencari jalan supaya dapat modal lagi. Apa yang dikerjakan? Satu biasanya, ya, menjual aset, pinjam, kemudian Ya. mengiming-iming ke teman dengan melakukan satu investasi. Ya, diingat pasti kondisinya seperti ini karena kita sudah pengalaman panjang ya begini, model-model begini sudah pengalaman. Kalau tidak jual aset, pinjam, habis itu kalau sudah mentok, dia mengiming-iming temannya untuk melakukan satu investasi. Nanti kita jalankan atau alasannya apa, investasi ke saya nanti bagi hasil sekian-sekian. Nah, itu sudah karena di dalam pikirannya yang ada adalah kecanduan tadi. Sekali lagi saya menyampaikan ini yang realistis dulu ya, kita tidak membahas yang berisiko tinggi. Kemudian berikutnya yang kedua ya, kelas atau kategori yang menengah. Kategori yang menengah ini seperti apa? Ya tentu dia sudah memahami ilmunya, sudah berpengalaman, tetapi masih ada kalanya tidak bisa mengendalikan diri, kontrol emosinya masih masih kurang maksimum. Ini kita bisa dengan profit 2 sampai 3%. Kemudian yang ketiga, ini kelasnya sudah kelas mahir. Kalau sudah kelas mahir, jam terbangnya sudah tinggi, sudah mumpuni mengalami berbagai macam karakter pasar, kemudian sudah teruji bisa profit dengan konsisten meskipun dengan kondisi mempertahankan minus atau mengcover minusnya dengan sangat luar biasa, ya, maka ini bisa lebih dari 5%, bahkan lebih dari 10%.
Maka untuk bisa mendapatkan kategori mahir ini bukan secara simsalabim, bukan secara tiba-tiba. Ada fase, ada proses yang namanya pengalaman tadi. Pengalaman, dan tentu pengalaman itu tetap dijadikan sebagai media untuk belajar banyak dari kesalahan di sana. Ada kesalahan diperbaiki terus menerus begitu. Ya, sehingga yang kondisi normal yang menengah misalkan kita 2-3% sudah bagus. Ya, sekarang saya kasih ilustrasi dengan 2-3% ya. 2-3%. Dari modal 3.000. Ya, kalau satu hari dapat 2% berarti $60. Ini berarti $90. Kok kecil sekali? Ya, sekali lagi kendalikan mindset trading kita, karena kita masuk di dunia bisnis online jenis trading. Ya, bukan kita jualan ayam, bukan jualan bakso yang bisa kita raba, bisa kita hitung dengan kasat mata, karena ini menggunakan semuanya menggunakan virtual. Contoh misalkan satu hari 2%, ini kalau satu bulan ini berarti 2% dikali 20 hari. Ini sudah 40%. Silakan cari usaha apa yang stabil satu hari, satu bulan 40%. Jangankan kita cari-cari sendiri, mungkin yang besar pun, kelas-kelas besar pun tidak ada yang bisnisnya ngambil 40% per bulan. Di bank itu bahkan setahun deposito itu hanya 8% maksimum misalkan ya. Ada yang 20% tapi kondisional. Katakanlah paling gampang, paling banyak 12% per tahun. Artinya satu bulan ini hanya 1%. Kalau satu bulan 20 hari kerja, ini tinggal bagi 1 dibagi 20, 0,0 berapa ini, 5 mungkin ya, 0,05%. Maka jangankan 1%, 2%, 0,5% sebenarnya sudah lebih dari bagus. Tetapi untuk mendapatkan 2% ini mudah sekali. Di trading sangat mudah sekali. Bayangkan modal 3.000 dengan target hanya $60. Ini sangat mudah sekali. Tentu nanti butuh pengalaman, butuh ilmu. Ya, saya menyampaikan dengan ini adalah realistis ya. Realistis itu gampang. Pokoknya gampang karena mudahnya mendapatkan 2%. Karena rata-rata kita teman-teman itu sudah di atas 5%. Rata-rata di atas 5%. Dan itu bisa konsisten, bisa profit dengan konsisten. Ya tentu tidak selalu setiap hari 5% ya naik turun, artinya kita buat satu rata-rata gitu aja. Ya begitu caranya. Nah sekarang saya contohkan yang 2% tadi ya. Yang 2% berarti ini target perharinya adalah $60. Yang 3% target perharinya adalah $90. Nah, setelah kita menemukan target profit, ya, maka di sana nanti yang menjadi pertanyaan berapa resiko, kemudian berapa lot yang digunakan, ya, berapa lot yang digunakan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang sering disampaikan. Karena ini dasar dulu, dasar yang pertama yang harus kita kuasai. Kalau ini salah saja menempatkan, maka sehebat apapun analisa, kita bisa habis nanti. Salah menempatkan lot, salah menghitung dari ketahanan kita, bisa habis, bisa ambyar modal kita. Nah sekarang berbicara dengan resiko, berapa resikonya? Resiko nanti ada dua, jadi untuk membatasi resiko, ini bisa dengan prosentase. Bisa dengan prosentase. Yang kedua bisa dengan melihat kondisi pasar. Yang pertama dengan prosentase,
yang kedua dengan melihat kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini biasanya nanti berkaitan dengan area support dan resisten ya, area support dan resisten. Ya, kondisi pasar ini berkaitan dengan support atau resisten nantinya. Kalau persentase ini bisa dengan 2%, bisa dengan 3%, bisa dengan 5%, 10% dan sebagainya. Nah, saya kasih gambaran dulu yang persentase. Contoh misalkan saya menggunakan persentase kerugian kita adalah 2% misalkan. Ya, saya batasi rugi adalah 2% modal. 2% modal ini berarti berapa kalau dalam bentuk dolar? Tadi modalnya 3.000, 2% dikali 3.000. Maka kerugian kita adalah yang kita batasi maksimum adalah 60 dolar. Kerugian maksimum kita adalah 60 dolar. Ini yang harus kita catat di sana. Sehingga nanti kalau floating minusnya 60 berarti cut loss sudah, karena kita membatasi 2% dari modal. Boleh dengan 2%, 3%, 5%, itu nanti bergantung pada karakter masing-masing trader. Jadi kita sejauh mana kita memahami dan menguasai dengan batasan rugi yang kita ambil sudah. Boleh dengan persentase, boleh dengan yang kedua tadi dengan melihat kondisi pasar, yaitu area support dan resisten. Contoh, akan saya berikan contoh gambaran dulu ya, meskipun kita belum membahas mengenai teknikal, tapi ini karena berkaitan dengan pembatasan resiko. Nah, contoh begini, kita misalnya entry kita ini, kalau kita analisa seperti ini misalnya ya, kita analisa buy misalnya. Buy di sini di candle yang berjalan ini. Kita analisa, kemudian kita entry di sana buy 0,2 misalnya ya. Nah, yang kita lakukan pembatasan adalah dengan melihat area support resisten. Ketika entry buy, ini ruginya ketika pasarnya turun. Ketika pasarnya turun, ketika kita ambil buy, ini kita rugi ketika dia turun. Ketika kita ambil sell, ruginya ketika naik. Maka untuk membatasi kerugian ini berada di bawah. Berarti dilihat di bawah di sini ada area support. Ya, kita tarik area supportnya. Nah, untuk membatasi kerugian kita bisa tempatkan SL atau stop loss dengan area supportnya. Ini stop loss dengan angka 1774.44 misalkan begini contohnya, atau bisa ditaruh di bawahnya. Kalau saya biasa menempatkan stop loss di bawahnya support, sehingga menjadi 1773,38 ya, contoh begini ya, ini contoh saja ya. Sehingga dengan sendirinya nanti ketika marketnya turun menyentuh area 1773.38, otomatis akan close secara paksa, secara sistem, sehingga tidak mungkin modal kita habis. Ini kalau kita menggunakan stop loss atau dengan menerapkan pembatasan rugi dari melihat kondisi pasar. Kalau misalkan di sini contohnya kita sell misalnya 0,2 misalnya, maka sell ini ruginya ketika naik, berarti batasan rugi kita di area resisten. Kita bisa taruh SL di sana, stop lossnya 1782.22. Ini adalah stop loss kita. Ya, stop loss kita di sana. Sehingga dalam kondisi marketnya betul-betul berbalik misalnya, ya rugi kita ya ini sekitar 436. 436 itu 436 itu kalau kita kali dengan lot kita 0,2
adalah 87 dolar. 87 dolar ini kalau kita prosentase dengan modal kita yang 3.000 tadi kali 100%, maka 2,9%. Ini kita tidak menerapkan persentase tetapi menerapkan kondisi pasar dengan area support dan resisten. Kemudian yang buy tadi misalkan kalau kita rugi ya ruginya di entry kita di situ sampai batas stop loss 4 berapa ini? 449, 450 misalnya ya. Sehingga maksimum kerugian kita adalah lot yang kita gunakan dikali 450 pip, 90 dolar. 90 dolar ini berapa persen dari modal? Kita bisa bagi dengan modal kita dikalikan 100%. 3%. Iya. Nah, pembagian 2-3% ini masih dalam batas normal, sama hanya tadi yang kita jelaskan tadi dengan pembatasan ya, ada yang 2%, ada yang 3%, mendekati. Ini dengan perhitungan yang logika, dengan logis saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, Pak. Yang kita sampaikan kalau mungkin kurang paham ditanyakan. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Lanjut dulu aja, Pak. Baik. Jadi yang pertama tadi dengan menggunakan prosentase, yang kedua dengan menggunakan kondisi pasar. Tadi sudah kita jelaskan dengan melihat area support dan resistennya di sana. Ini kondisi pasar. Kemudian berikutnya sekarang bagaimana cara menentukan lot ya. Tadi sudah menentukan bagaimana kita melihatnya atau menentukan kerugian dengan prosentase dengan melihat kondisi support resisten.